wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam bertolabul ilmi ini, sehingga kelak ilmu yang telah kita dapatkan akan bermanfaat bagi diri kita sendiri serta bagi masyarakat sekitar. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum pembelajaran ibu mulai, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa bersama terlebih dahulu, agar nanti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini materi kita yakni apa sih peranan penting Wali Songo bagi bangsa Indonesia, terutama bagi agama Islam tersendiri. Baik, setelah kemarin kita telah mempelajari strategi apa aja yang telah dilakukan oleh Wali Songo, sekarang sampailah materi kita pada peranan Wali Songo terhadap peradaban di Indonesia. Nah, dakwah Islam pada masa awal ini lebih bertumpu pada para saudagar serta pedagang, namun ketika mereka telah berhasil masuk ke pemangku kebijakan atau yang sering disebut juga dengan kerajaan, dakwah Islam ini berkembang secara sangat pesat. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam, sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali sebagai penasehat dalam pemerintahan. Dalam bidang pendidikan tersendiri, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Serta dalam bidang seni atau arsitektur, pembangunan masjid ini diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Nah, sedangkan dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, serta mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Seperti yang kita kenal dalam pulau kita, yaitu Pulau Jawa, yang sangat terkenal budayanya yakni wayang. Serta untuk mengiringi pementasan wayang kita kenal gamelan dan gending. Nah, ini salah satu budaya Jawa juga. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air ini, yakni rebana dan serta qasidah yang masih berkembang saat ini serta masih dilestarikan. Nah, dalam bidang seni dan budaya itu tadi ya, ada rebana dan qasidah yang sampai saat ini masih berkembang di negara kita, bahkan sangat pesat sekali. Sedangkan dalam bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak yang berpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintah. Misalnya yakni Presiden jika ingin berbicara baik di dalam forum resmi atau tidak, selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Islam dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa, pengaruh lainnya yaitu pengucapan kalimat penting dan doa yang merupakan pengaruh tradisi Islam yang lestari. Misalnya mengucapkan bismillah ketika hendak memulai sesuatu, ketika akan melakukan suatu pekerjaan juga, atau dalam sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut, kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya ada teladan spiritual dan intelektual Wali Songo dalam perkembangan di Indonesia.
Lalu apa saja sih teladan spiritual serta intelektual yang diajarkan oleh Wali Songo terhadap kita semua? Nah, di sini dalam menjalankan dakwah di Jawa, para Wali Songo lebih mengedepankan kearifan lokal dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan perbedaan antara ajaran Islam dengan tradisi setempat. Sebagai seorang sufi, para wali bersikap toleran dalam menjalankan dakwah Islam. Bahkan tidak jarang seni dan tradisi setempat dijadikan media dakwah untuk menarik masyarakat masuk Islam. Salah satunya itu tadi, media wayang. Selanjutnya, bahkan tidak jarang seni dan tradisi setempat dijadikan media dakwah untuk menarik masyarakat agar masuk Islam. Nah, dalam memahami dan menghayati biografi, sejarah, dan juga perjuangan serta peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, maka dapat diambil hikmah serta pelajaran untuk dijadikan teladan bagi kita semua. Yang pertama yakni teladan apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua yakni sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Yang ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi serta mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Selanjutnya, semangat spiritual para wali yang tidak pernah putus. Hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Jadi satu-satunya pertolongan para wali saat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Selanjutnya yaitu cara dakwah Sunan Muria dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil sangat penting ditiru agar tidak didahului dakwah umat lain. Nah, di sini ada pembelajaran tersendiri bagi kita untuk memperhatikan keadaan saudara kita yang ada di desa-desa terpencil, tentang pendidikan di sana bagaimana, agama di sana kondisinya bagaimana. Nah, ini perlu kita perhatikan. Selanjutnya, sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan melayaninya. Nah, kita perlu untuk memperhatikan gimana kondisi masyarakat sekitar kita, apakah ada yang kesusahan atau bagaimana. Itu kita sebagai umat Islam, sama umat Islam, kita harus saling membantu dengan satu sama lain. Selanjutnya, sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. Yang terakhir yakni adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, Wali Songo ini tersebar tidak hanya di satu kota saja. Maka dari itu pentingnya agar semua daerah di Indonesia ini pembagian pengajaran dakwah Islam dibagi secara merata. Selanjutnya, hikmahnya apa aja sih atas peran Wali Songo tersebut? Hikmah yang dapat kita ambil yakni dalam berdakwah ini membutuhkan kesabaran serta keikhlasan. Nah, kita harus bersabar dengan ujian yang telah kita hadapi ataupun dalam situasi yang sangat sulit. Kita harus belajar dalam kesabaran serta keikhlasan. Selanjutnya yaitu memurnikan niat dalam berdakwah. Niat kita hanya semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala serta hanya untuk agama kita yaitu agama Islam, tidak karena dengan tujuan yang lain. Terus yang terakhir yakni selalu berperilaku sesuai ajaran Islam karena sebagai uswah umat. Nah, di sini kita dianjurkan untuk berperilaku sopan terhadap sesama umat muslim maupun sesama agama yang lain. Kita harus mempunyai sikap yang toleransi. Tidak boleh mencemooh antar agama yang lain. Jangan hanya karena dia tidak Islam lalu kita menjelek-jelekannya, itu tidak boleh ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.